Udah. Berarti Yohanes tadi aduh. ya. Aduh. Berarti kesimpulannya Yesus tidak pernah memberikan perintah atau memberikan legitimasi untuk penulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sepakat? Bukan berarti belum legitimasi, bukan berarti dia tidak legitimasi, bukan. Artinya begini, Bang. Yesus itu sudah jawab tidak ada dulu lagi. Iya atau tidak, Bang. Kenapa sih kok pengennya menjelaskan? Aku nggak pengen dijelaskan dulu tuh. Aku pengen dijawab dulu. Pertanyaan saya, kesimpulannya Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada Yohanes, Markus, Lukas, Matius untuk menulis Bible. Iya atau enggak? Coba dulu pertanyaan abang, coba dulu. Bah, barusan aku ngomong coba dulu. Gimana? Capek aku bang ya Allah. Enggak, karena gini loh Bang Ardi. Astagfirullahaladzim. Kecuali kalau logikanya dapat tadi. Ini logikanya nggak dapat, gimana saya mau menjawab coba? Ya pertanyaan saya simpel. Kapan Yesus memberikan legitimasi kepada penulisan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kapan? Ya tidak ada. Oke, stop. Nggak ada. Nah sekarang tanya balik ke Quran, biar enak. Pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama. Copy paste aja pertanyaan saya. Silakan. Apa yang mau saya tanya tentang Quran? Loh, kalau saya tanya kapan Yesus memberikan legitimasi, berarti pertanyaannya kapan Nabi Muhammad memberikan legitimasi? Kenapa sih kok susah kali? Diajak mikir gitu kok susah kali. Ampun dah. Oh, abang mau ngajak ini. Aduh. Apa? Oke, gini. Ampun abang, ampun. Nggak mau terlalu jauh lah bahas soal apa Quran. Ya menurut iman abang, kalau saya tanya misalnya contohnya Muhammad kapan mau melegitimasi kitab Quran, ya menurut iman abang ya pasti Quran itu ya kitab suci. Saya tidak membawa Quran dari tadi. Ukti Melani mau nggak ngobrol sama dia? Aku males. Udah yang lain aja. Nggak nyambung, nggak nyambung sama saya. Mohon maaf ya bang ya. Nggak nyambung ya, bang, serius. Mohon maaf ya. Aja tadi itu. Iya nggak apa-apa, udah. Thank you. Nggak nyambung ini. Wong enak udah aku bantuin. Oke, Bang Muncen Carlos, Abang Kristen, ada yang mau disanggah? Tadi komen di bawah itu dia. Sudah disuruh turun tuh si itu. Sekarang apa yang mau Abang sanggah? Silakan. Ini sesuai dengan judulnya aja. Apa dasar tulisan ini muncul? Dasarnya adalah karena tidak pernah ada data valid tentang Yesus disalib. Dari mana kau tahu? Dari Bible Anda. Mana ayatnya? Matius 27 dari mulai ayat berapa tuh? Tunggu ya. Tunggu aku buka dulu ya datanya ya. Mana lah ini? Matius 27 ayat berapa? 34 ya? Ya, 32 sampai dengan 44. Tuh. Coba bacakan. Intinya di situ Yesus disalib. Ya udah, Yesus disalib. Apakah datanya valid? Valid lah. Siapa validatornya? Alkitab itu sebentar ya, aku nggak boleh dipotong-potong. Alkitab itu ditulis oleh orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Jadi semua peristiwa itu ditulis oleh orang-orang yang hidup sejaman, yang mengerti waktu itu divalidasi oleh orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Oke, berarti kesimpulannya validatornya adalah orang-orang yang sejaman yang hidup dengan Yesus, betul? Iya, itu mereka lah saksi-saksinya. Saya nggak tanya saksi, saya tanya validator. Sama itu. Oke, sama. Pertanyaan saya siapa namanya? Yang menulis itu Markus, Matius. Saya nggak tanya penulisnya. Saya nggak tanya penulisnya. Saya tanya validatornya. Tulisan itu ditulis oleh penulis itu
diambil dari orang-orang murid-murid Yesus. Jadi valid dia. Ya, Ada saksi hidup. pertanyaan saya, Ada saksi hidup waktu ditulis, sah dia. Jadi kalau Ya, dikata di pengadilan, pertanyaan ada saya, saksinya. dengerin. Pertanyaan saya, siapa nama validatornya? Nama. Aku butuh nama. Murid-muridnya itu. Berarti siapa? Murid-muridnya Sebutkan. tidak ada 12 itu muridnya bersatu orang banyak. Sebutkan salah satu. Sebutkan salah satu. Dengarkan kalau punya telinga. Jawab. Jangan kemana-mana. Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab. Nggak bisa. Jawab dulu pertanyaan saya. Berita. Jawab dulu pertanyaan saya. Sebentar. Kau kan bilang validasi tadi. Iya. Sama orang bisa kau bikin kalau sama aku. Jangankan kau. Juma aja panggil. Jauh usah kemana-mana. Pertanyaan saya, siapa nama validatornya? Jawab. Murid-murid dan orang banyak di situ. Namanya, nama. Yang menulis itu Matius. Saya nggak tanya nama penulis, kuceluk nama validator yang saya tanya, bukan nama penulis. Orang itu siapa yang nama itu. Nama validatornya siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius memvalidasi tulisannya sendiri, betul? Itu diambil dari bukan tulisan dia. Gimana? Dia menulis sebentar. Jangan ketawa. Bukan tulisan dia. Berarti bukan tulisan Matius. Lukas itu menulis. Kampret. Dia sendiri yang bilang itu bukan tulisan dia. Loh, ya sudah selesai, bukan tulisan Matius berarti. Dia menulis berdasarkan liputan-liputan dia dari murid-murid Yesus. Berarti bukan Matius yang nulis. Dia menulis dari hasil liputan dia dengan orang-orang yang dekat yang siapa nama orang-orang itu? Siapa nama orang-orang itu? Orang banyak. Siapa namanya? Sebutkan namanya. Di Alkitab dibuat orang banyak. Siapa namanya? Namanya siapa? Misalnya Thomas misalnya. Oh, Thomas. Berarti tulisan Matius itu dapat informasi dari Thomas, betul? Iya, mana buktinya? Mana buktinya secara tertulis? Mana buktinya bahwasanya Matius dapat informasi penyalipan Yesus ini dari Thomas? Mana buktinya? Baca aja dari satu kutipan itu. Misalnya kutipan Markus, Injil Markus dari mulai awal sampai akhir. Saya nggak tanya itu, Bang. Saya nggak tanya itu. Jadi Pertanyaan makanya didengerin dulu. Kalau orang tanya dengerin. Anda kan bilang Matius dapat informasi dari Thomas, kan itu. Iya, berikut murid-murid yang lain. Berikut intinya kan Thomas kan. Betul? Iya, salah satunya. Ya, salah satu Thomas. Pertanyaan saya sekarang, di mana tertulis Matius mendapatkan informasi Yesus disalib itu dari Thomas? Di mana tertulis itu? Dari tulisan itu semua. Dari mana? Itu yang dirangkum. Loh. Mana tulisan? Coba tunjukkan. Coba tunjukkan ayat yang mengatakan begini. Thomas memberitahu kepada Matius mengenai Yesus disalib. Mana? Dengar. Salah satu cerita, dengar. Aduh. Kayak gini nih. Jangan kau giring aku, sama aku nggak bisa. Apanya? Kau nggak bisa jawab pertanyaanku kok. Kau nggak bisa jawab pertanyaanku. Apa? Ya validator tadi nggak dijawab. Iya, orang-orang yang dia apa itu? Siapa? Murid Yesus. Siapa? Petrus. Berarti Andrea, tulisan Matius divalidasi oleh Petrus, betul? Iya, berikut yang lainnya. Mana datanya Petrus itu memvalidasi datanya itu tunjukkan ayatnya berapa? Coba ayatnya berapa? Yang pertama sampai terakhir. Enggak, di mana? Tepatnya di mana? Enggak ada. Ya, kalau enggak ada ya. Kalau ada tunjukkan. Ya, kalau ada tunjukkan. Kalau ada tunjukkan. Awal, baca aja mulai dari enggak ada. Ayat 1 sampai terakhir ada itu. Enggak ada.
bagaimana dia lahir, bagaimana dia berbuat. Loh, aku nggak tanya itu, Bung. Bagaimana aku nggak tanya, enggak, aku nggak tanya itu. Aku cuma tanya begini. Aku cuma tanya gini. Kata-kata begini nih. Kata-kata begini nih. Bahwasanya Petrus telah memvalidasi tulisan Matius mana? Tulisan begitu mana? 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 Tulisan begitu mana? Petrus memvalidasi tulisan Matius mana? Contoh Petrus ngomong, aku Petrus telah memvalidasi tulisan Matius mana? Persis sekali seperti itu tidak ada. Ya sudah. Ya, terus apa lagi? Yang mirip-mirip itulah. Enggak persis enggak apa-apa. Yang mirip-mirip ya itu. Yang mana? Semua rangkuman peristiwa. Sebentar, dengar dulu. Bukakan dulu telingamu itu. Aduh, yang kayak gini nih loh. Ya Allah. Bang Nandar mau ngomong nggak? Aku males kalau yang kayak gini ilmunya ini. Apa ilmunya apa? Aduh. Apa lagi mau kutanya? Botol kan? Sekarang mana buktinya Petrus memvalidasi tulisan Matius, mana buktinya? Mana? Mulai dari tulisan pertama itu sampai terakhir di situ mana? Sebutkan ayatnya. Ya, itu. sebutkan ayatnya, sebutkan. Dari mulai ayat pertama dari mulai ini lo kayak gini nih lo gila ini lo. Kenapa sih kok di situ kan lengkap. Orang gila kayak gini kenapa dinaikkan, Bos? Melani. Pengajarannya kenapa dinaikkan orang gila kayak gini? Aduh. Udah turunin. Ya, kamu yang keturunin nggak bisa ya? Aku belum bertanya loh. Gak nyambung, kamu itu gak nyambung. Kamu itu gak nyambung. Wong ditanya di mana? Aduh, udah turunin Melani, turunin. Wong ditanya di mana ayatnya? Dia bilang gini, itu di situ, itu di situ. Wah, gigimu gendut. Iya benar-benar dari tadi dibilang di mana Oh, ditanya di mana kok itu di situ semuanya. Gigi lu gendut. Halo, selamat malam Mbak Yani Salim, Islam apa Kristen? Mbak Yani tidur kali ya? Tidurin aja ya. Aduh ya ampun, minta buktinya susah banget. Iya, kalau apa sih? Taruh ada lagi. Yang pinter yang bawa otak ya. Yang coba itu, gini, kayak misal gini nih, kalau ditanya orang mana dalilnya bahwasanya Allahnya Yesus meninggalkan Yesus. Gimana dalilnya? Itu di Matius 27:46. Gimana bolehnya? Eli Eli lama sabaqtani, gitu dong. Gitu kan? Yang enak kan? Betul. Mau ditanya mana dalilnya? Itu di situ. Lu baca aja semuanya. Gigi lu gendut. Dasar. Bang Argen, selamat malam. Islam apa Kristen? Banyak yang kabur. Banyak yang kabur. Aduh ya Allah. Gimana validasinya? Kalau istiqomah, istiqomah, Islam apa Kristen? Istiqomah. Kok nggak ada yang jawab sih ya? Ya udahlah turunin aja kalau nggak. aja. Ya. Banyak yang kepanasan di bawah Melani. Coba lu lihat. Waduh, itu dah itu. Banyak yang kepanasan. Awan biru ini kok kayak Muslim, tapi sebenarnya dia oten tuh. Coba kita undang ya, awan biru tuh. Ya undang mana? Nah, itu tuh udah aku. Nah, berani nggak dia naik? Coba lu naik ke sini awan biru. Nah, naik. Oke. Iya, awan biru. Loperation. Halo, selamat malam. Islam apa Kristen? Selamat malam. Gak berani naik awan biru. Oke, ada yang mau disanggah Pak Loperation? Silakan. Seperti tema yang di atas itu.
Yesus tidak disalib. Betul. Bener nggak ini? Betul nggak pernyataan ini? Kalau untuk Kristen ya nggak betul. Oke, jadi menurut Anda Yesus disalib? Ya kalau menurut iman saya Yesus disalib. Di mana ayatnya? Ya, Ayat valid. Saya minta data valid ya. Saya minta data valid yang betul-betul valid yang menunjukkan Yesus disalib. Silakan. Awan biru cuman ngoceh di bawah, giliran ditarik. Jangkrik. Mak, kabur di kepental kayaknya. Naik lagi, Bang. Aduh. Bang Nandar masih bertahan. Bang Nandar udah ngantuk ya? Kalau molor kita tinggal aja ya. Ya udah, Bang Nandar tidur aja kalau gitu ya. Tutup ya. Bang Nandar? Bang? Itu dia buka mic dia. Buka mic kok enggak? Itu open kamera tapi kok Bang Nandar? Woi. Bang? Anaknya kali, bukan? Bang Nandar, ini anaknya Bang Nandar enggak sih? Ngapain anaknya Bang Nandar? Kok nggak bersuara, Bang? Itu kok kameranya kok gerak-gerak sendiri? Aku telepon dulu Melani bentar. Iya. Wah, Bang Nandar kacau ini. Serem itu ya. Nandar. Pingsan dia. Wah, gimana lah Bang Nandar ini? Iya aneh ya, kalau ngomongin masalah orang-orang kayak gini nih. Itu Bang Nandar. Bang? Bang Nandar monitor. Hah? Aku serem deh. Ditelepon dong, Bang. Udah telepon. Aduh. Iya, Abang. Bang? Bang? Lanjut nyimak. Orang beneran. Ya Allah, Bang Nandar, gue pikir ada setan. Ya ampun, Bang, aku udah keringet dingin ini, sumpah. Dibuka Aku telepon udah sampean. Aku pikir ada anaknya tuh atau apa gitu kan. Iya. Lanjut. Enggak, kalau mau ditutup. Bang Nandar kalau mau ditutup aja. Naikin yang lain, lanjut. Iya, tapi Bang Nandar jangan tidur. Jangan tidur. Ya. Ya udah lanjut. Silakan Melani. Udah lah, enggak apa-apa. Silakan. Lagi Bang Handi Fardinson. Bang Handi, selamat malam. Waduh, kabur lagi. Apa ya? Pada turun semua ya, aneh. Bang Bronke, Islam apa Kristen? Halo, selamat malam. 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 Oke, silakan. Ada yang mau disangka? Silakan. Saya Muslim. Tadi saya Waalaikumsalam. Tadi saya mau ngomong aja. Tadi kan saya masuk di roomnya Mikana itu kan, tahu kan? Saya kan tadi bertanya itu kan masalah Tuhan Yesus ya itu kan. Saya tadi bertanya, tunjukkan dalilnya yang menyatakan Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan ya, yang patut disembah. Dalilnya tunjukin. Malah dia jawabannya baca apa? Surat Paulus lah, Yohanes atau apa tadi saya ngomong. Saya kan minta datanya yang benar-benar dari Yesus sendiri yang menyatakan dirinya saya Tuhan. Kamu layak menyembah saya. Tapi mereka malah melenceng kemana-mana. Itu gimana tanggapannya? Tanggapannya nggak usah naik ke situ lagi, Bang. Saya kan minta dalilnya, tunjukin loh itu kan. Tunjukin dalilnya itu kan yang menyatakan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan, bukan Tuhan gitu kan. Karena yang saya tahu Yesus itu kan mati dikafanin. Yesus itu kan sunat ya kan, artinya kalau cara mati dikafanin kan umat agama apa yang mati dikafanin? Muslim kan. Yesus itu disunat. Umat agama apa yang mewajibkan bersunat? Muslim. Yesus itu juga dia bersujud. Umat agama apa yang bersujud? Muslim. Sudah mutlak padahal. Cuman ini kadang bingung juga kadang kan. Entah dari ajaran dari mana gitu kan yang mentuhankan manusia, yang mentuhankan Yesus. Padahal sudah jelas ya kan Yesus tidak berbuat apa-apa.
kan semua itu kehendak dari Cocok wis menjadi ustadz di bae. itu. Iya, Saya padahal minta dan sudah jelaskan apa itu kunci surga ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kan. Iya, Bang. Bahkan saya pernah ngomong pun kepada pendeta, pernah bertanya ya, Pak Pendeta, saya mau bertanya satu hal itu kan, apa itu kunci surga gitu kan. Dia malah nggak bisa jawab gitu kan. Dia bilang ya imani saja Tuhan Yesus adalah Tuhan Bapa, malah menjelaskannya melenceng kemana-mana tentang Tritunggal. Kamu harus paham tentang Tritunggal gitu. Padahal saya cuma satu pertanyaan, apa itu kunci surga itu kan. Mungkin dia tahu, cuman mungkin takut gitu kan, takut jawabannya asyhadu alla atau gimana gitu. Ya, oke Bang, makasih ya Bang ya. Oke. Yuk, silakan teman-teman Kristen yang naik. Silakan yang lain. Belum ada yang naik. Istirahat dulu Bang. Dia tadi teriak-teriak terus. Kenyang aku. Kenyang. Iya. Kacau. Peringatan. Ya soalnya gitu, kalau dia bahasa asli kitabnya mereka nggak tahu, nggak nguasain ya. Tapi ngotot gitu pakai kitab terjemahan. Gila ditanya sama tentang kitabnya gitu, katanya itu bahasa kiasan. Kan aneh ya, tiap ditanya itu bahasa kiasan. Yang lucu tadi giliran menyamakan dengan hadis. Oke, sama ya dengan hadis. Giliran aku samain nggak mau. Hadis itu ada yang doif, berarti kitabnya juga ada yang doif. Oh enggak, makanya jangan nyamain dengan hadis, kena sendiri kan, gitu. Iya. Terus kalau ditanya apa namanya itu tentang Al-Quran, maunya terjemahan ya kan, nggak mau pakai bahasa Arab. Kalau dijelasin pakai bahasa Arab, bahasa asli, merekanya nggak paham. Iya. Dijelasin pakai bahasa terjemahan, maunya versinya mereka. Ini konyol banget jadinya. Ya, teman-teman, betul. Teman-teman di bawah kalau mendapatkan pertanyaan kayak tadi ya, kalau teman-teman tanya mengenai legitimasi, terus kalau ditanya tuh di hadismu juga siapa yang melegitimasi? Loh, hadis bukan kitab suci, itu jawaban pertama. Karena yang butuh dilegitimasi adalah sesuatu yang memang dianggap kitab suci, itu yang di situ yang dimaksud dalam perdiskusian kita, itu kitab suci, gitu loh. Kalaupun itu Nabi Muhammad tidak memberikan legitimasi, ataupun sekalipun memberikan legitimasi, hadis tidak akan pernah menjadi kitab suci. Itu mau diberi legitimasi kek, mau nggak diberi legitimasi kek, gitu loh. Iya. Nggak akan pernah jadi kitab suci. Lah, yang kita bahas ini adalah kitab suci, gitu loh. Betul. Ya kalau mau bahas ya Quran. Nah, Quran dapat nggak legitimasi? Nah, baru gitu. Kacau. Giliran disamain. Berarti sama. Berarti sama ya? Hadismu dengan Bibelku ya? Oh enggak. Tadi dulu.